Salam selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi edisi Rabu 4 Januari 2023. Pentingnya melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji Tuhan, kita sudah berada pada hari keempat di tahun 2023. Berarti masih ada 361 hari yang harus kita jalani. Apa yang harus kita lakukan dan kerjakan? Saya percaya setiap orang, entahkah dia Kristen atau bukan, sudah memiliki target atau goal. Dan tentunya untuk mencapai target atau goal tersebut harus didahului dengan perencanaan yang matang. Bahkan harus menyusun strategi-strategi yang jitu agar target atau goal itu dapat dicapai. Namun sebagai orang percaya kita jangan lupa melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita? Dalam dasar renungan kita pagi ini ada 3 kebenaran penting mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Yang pertama, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. 13 dan 14. Kita boleh saja berkata seperti di ayat 13, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini adalah rencana. Namun kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Di sini kita perlu melibatkan Tuhan. Tujuannya agar kita tidak menjadi kecewa atau putus asa atau bahkan menyalahkan Tuhan ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita memang tidak tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu apa yang akan terjadi. Karena Dia Tuhan, Dia Allah yang Maha Tahu. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengerti rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya bahwa Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi kita orang percaya. Libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang kedua, hidup kita hanya sementara. Dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Maksud ayat ini mau menjelaskan bahwa hidup kita sementara, kita tidak berdaya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita manusia yang fana. Apa yang harus kita sombongkan, banggakan? Kita seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Pemazmur mengatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103 ayat 15-16. Itu sebabnya pentingnya melibatkan Tuhan dalam perencanaan kehidupan kita. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Kita tidak tahu apakah kita bisa sampai mengakhiri tahun 2023 ini. Yang ketiga, Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat atau sumber kehidupan. Di dalam terangmu kami melihat terang. Inilah alasan yang perlu kita ingat bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah. Tanpa Allah maka segala sesuatu tidak akan ada. Kita boleh punya rencana, impian dan keinginan. Kita boleh merencanakan, tapi Tuhan menentukan. Amsal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Karena Dia yang harus menjadi pusat atau sentral dalam kehidupan kita. Kebaikan dan kesetiaan Tuhan cukup untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Pertanyaannya, sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita? Kalau belum, biarlah melalui renungan firman Tuhan hari ini kita mulai melibatkan Tuhan agar di tahun 2023 kita siap untuk menghadapi keadaan dunia ini. Apapun yang akan terjadi, kita tidak menjadi goyah, putus asa, kecewa, dan menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, berarti kita mengizinkan Tuhan merendah seluruh kehidupan kita, karena semuanya indah pada waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.